Transportasi massal berbasis kereta bawah tanah Bali Subway bernilai investasi mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat. PJ Gubernur Bali, Samadi Mahendra Jaya merasa ragu bisa mewujudkan kerja besar ini karena keterbatasan fiskal daerah maupun pusat serta belum ada model pembiayaan infrastruktur tanpa menggunakan anggaran APBN atau APBD. Namun ia diyakinkan oleh berbagai pihak yang mengatakan bahwa pola baru itu bisa dilaksanakan karena Bali memiliki magnet luar biasa. Investor tertarik karena marketnya adalah wisatawan bukan masyarakat lokal. Keuntungan lainnya juga bisa diperoleh dari penggunaan naming right, ruang bawah tanah, MICE, mall, hotel, restoran, dan tempat hiburan lainnya. Penyewaan atas penggunaan utilitas, jaringan telekomunikasi, listrik, air, gas, dan lain-lain, serta perhitungan dari kredit karbon. Khusus mengenai pendapatan dari tiket transportasi massal ini, ia meminta agar ada subsidi bagi warga Bali sehingga harganya tidak mahal. Mahendra berharap pemerintah pusat terus memberikan dukungan kebijakan dan arahan untuk percepatan pengembangan subway. Tak lupa, ia juga meminta dukungan pemerintah kabupaten kota, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan segenap masyarakat Bali agar proyek ini dapat berjalan baik sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI Soeharto Monoarfa menegaskan kalau proyek ini harus jadi karena menjadi pertaruhan kementeriannya yang mendorong penerapan model pembiayaan pembangunan tak biasa. Menurutnya model pembiayaan pembangunan seperti ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Bali menjadi percontohan karena merupakan daerah pertama di Indonesia yang punya konsep transformasi ekonomi yang diluncurkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada 3 Desember 2021. Konsep yang kemudian diimplementasikan dalam peta jalan ekonomi Karti Bali menuju Bali era baru ditindaklanjuti dengan beragam kegiatan seperti penanganan sampah, penerapan energi terbarukan, dan lainnya. Khusus terkait rencana pengembangan moda transportasi massal berbasis kereta ini, pihaknya menilai langkah ini sangat strategis karena bertujuan untuk memberi kenyamanan. Diungkapkan sebagai destinasi wisata dunia yang terus berkembang, ia menilai situasi lalu lintas di Bali saat ini berbeda jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Sehingga hal ini perlu disikapi karena tidak mungkin membangun jalan layang. Menurutnya model subway adalah pilihan yang paling tepat. Untuk itu Monoarfa mengajak semua pihak optimis dengan rencana pengembangan subway Bali ini. Ketut Winata, Bali Pos.